Ya, halo sahabat musang lover semua, kembali lagi bersama saya Dimas Aji di channel Civet Farm. Ya, oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan story tentang si Marlo, teman-teman. Jadi bagaimana perjalanan si Marlo sampai si Marlo ini dulu pernah ditawar sekitar 50 juta, teman-teman. Cuman nggak kita kasih karena kita terlalu sayang dengan si Marlo. Sekarang kita panggilkan dulu juru kunci kita, juru kunci Civet Farm. Juru kunci sini. Ya, oke teman-teman, perkenalkan ini adalah juru kuncinya Civet Farm. Juru kuncinya ini namanya seller galak, teman-teman. Karena dia ini terkenal paling galak dengan customer, teman-teman. Paling galak Jadi untuk semua bayar. kalau kalian tahu itu Facebooknya seller galak, kalian tanya harga, kemudian kalian nawar sadis, langsung disuruh cari di hutan sama seller ini, teman-teman. Oke, halo guys. Oke, Gimana? perkenalkan ini adalah Mas Seller Galak, teman-teman. Ini dia yang ngasuh Marlo dari bayi, teman-teman. Jadi si Marlo ini dulu anaknya itu ya, si Friza. Jadi ini adalah induknya. Tadi udah kita liput, teman-teman nih. Kita perlihatkan. Jadi matanya si Friza ini biru juga, teman-teman. Jadi mata biru si Marlo ini diturunkan dari betinanya si Friza. Dulu pejantannya si siapa namanya ya? Si Rino ini cuman musang pandan normal, cuman yang putih ekornya aja, teman-teman. Jadi gennya yang paling kuat tuh si induknya ya, si Friza. Jadi dulu si Marlo ini tiga bersaudara ya, tiga bersaudara. Yang satunya diambil sama orang Kediri. Dua ekor moza, yang satu ekor normal. Cuman yang normal udah mutasi yang normal Lipo. Sekarang mutasi lagi jadi di apa? Shootnya CFI yang di Jakarta. Jadi hasil dari saudara si Marlo yang normal itu dulu juga warnanya normal. Cuman sekarang hidungnya ini berubah jadi pink, teman-teman. Dan bisa jadi gennya bisa kuat banget kalau kita kawinkan dengan, nanti ada deh, nanti kita akan liput. Dan yang saudaranya yang Moza juga nasibnya tragis. Dia masih baby, dibeli. Jadi waktu baby dibeli sama buyer di Kediri, kemudian di sana lepas terus dimakan musang yang insiden tidak terduga, dimakan oleh musang bulannya. Jadi sudah kita biarkan, tidak usah kita ulas lagi. Jadi perjalanan si Marlo ini di kandang Civet Farm ini sudah berapa kali ditawar, Mas? Ini dulu. Tiga kali ini ditawar. Awalnya ditawar 15, masih ragu mau antara ngejual apa dijadikan indukan. Jadi awalnya waktu baby sama si saudaranya yang satunya ini laku 15 juta. Kemudian si Marlo ini sekalian mau diborong. Jadi diborong 2 ekor, mau diborong. Cuman kita pengen ngembangin gen mozaik lagi dari bibit yang ada di kandang Civet Farm ini sendiri. Jadi kita tidak main instan, teman-teman. Jadi kita cari gen bagus ya, kita dari nol. Jadi kita dari nol, maksudnya nyetak gen itu sendiri dari nol supaya kita tahu terahnya ya, supaya kita tahu ini galurnya dari mana supaya kita lengkap. Jadi si Marlo ini sudah F1A. Jadi ibarat sama halnya sih, sebenarnya sih sama kayak F2, cuman berhubung dari induknya yang jantan yang kawin sama induknya Marlo itu dari alam kategorinya, F0, jadi masih masuk kategorinya F1 plus atau F1A. F1A. Jadi yang pertama nih neneknya si Marlo adalah Pink Nose, kemudian kawin sama Doni ya. Doni mozaik, kemudian mozaik. Kalau dibilang lo mozaik. Kemudian jadi si Friza. Friza induknya yang mata biru itu tadi. Matanya malah biru. Matanya biru. Jadi itu udah jadi hik mozaik. Kemudian kita simpan dari baby sampai umur 15 bulan ya. 1,5 tahun. Sampai umur 15 bulan saya masih ingat itu. Kemudian dikawinkan. Adanya di sini cuman pejantan ringtail itu, teman-teman. Akhirnya mau nggak mau kita kawinkan sama itu. Kita mencoba. Ternyata kita dapat pelajaran. Kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Ternyata gen paling bagus tidak ada di jantan, tetapi ada di musang betina, teman-teman. Kemudian keluarlah si Marlo tadi. Kemudian
3 ekor itu yang mozaik mau diborong, tetapi sama juru kuncinya ini tidak boleh dijual. Ya udah, saya akhirnya nurut, nggak saya jual teman-teman. Akhirnya kita tampung terus. Kemudian waktu usia 2 bulan ya. 2 bulan Kita pertama kontes itu di Surabaya ya. Di Solo. Di Solo. Pertama kita kontes di Solo di Muskra. Acaranya Muskra Musang Karanganyar. Jadi ini bareng sama si Lili, Marlo, Lili dan Marsha. Itu piala Open Baby kita sapu bersih teman-teman. Jadi juara 1, 2, 3 kena Civet Farm semua Open Baby. Jadi si Marlo juara 1, si Lili juara 2 dan si Marsha ya. Si Maria maaf. Yang normal. Si Maria itu adalah adiknya si Marlo yang normal. Juara 3. Jadi satu kelas Open Baby kita sapu semua. Juara 1, 2, 3. Kemudian kontes kedua kita di Surabaya. Kontesnya Vanessa yang ngadain itu Musang Bulan, yang menyempatkan Musang Bulan albino itu si Vanessa. Kita kembali menyabet juara 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 sama juara 3 Open Mob. Jadi di Open Baby juara 1, 2, 3 kena kandang Civet Farm semua. Jadi si Marlo, si Lili, kemudian satunya Maria. Juara 1, 2, 3 lagi. Jadi kita di 2 kontes berturut-turut kita mendapatkan Open Baby juara 1, 2, 3. Dan itu pun pesertanya nggak sedikit ya. Pesertanya banyak banget, sampai sekitar 30 ekor. Jadi lawan kita di Surabaya tuh banyak banget karena antusias dari para kontestan tuh sangat banyak, dari luar kota banyak yang datang. Dan kita tetap bisa menyabet juara 1, 2, 3. Dan tidak hanya itu, si Marlo kita ikutkan lagi di kelas Open Mob. Jadi Open Mob itu walaupun besar kecil yang penting dia mob, gennya mob. Si Marlo menyabet lagi juara 3 ya. 3 kali ya. Bisa menyabet juara 3. Jadi si Marlo dalam satu kontes menyabet juara 1 Open Baby dan juara 3 Open Mob. Double piala sekali kontes. Dan waktu itu kita dapat biaya untuk pulang akhirnya ya. Bisa kita buat makan-makan itu teman-teman. Kita buat makan-makan satu tim itu hadiahnya. Lumayan, alhamdulillah lumayan besar itu hadiahnya. Dan setelah itu si Marlo namanya kan sudah tinggi. Kemudian dia ditawar oleh salah satu kolektor yang ada di Jakarta. Ditawar 50 juta ya. 55 ya? 55. Ditawar 55. Tuh, ditawar itu gue langsung itu kaget gue. Gimana ini dikasih enggak ya? Kasih apa enggak ini? Ini 55 bisa kita buat beli beras dapat berapa truk gitu. Kira-kira ya buat makan 3 tahun bisa kira-kira. Cuman tetap sama juru kunci enggak dijual teman-teman. Enggak boleh kita jual. Padahal hati saya itu sudah mau gue jual aja teman-teman. Tapi atas nama tim dan atas nama Civet Farm nggak saya jual. Dan akhirnya pada sore ini kita bisa merasakan jerih payahnya selama dari nol. Dan akhirnya si Marlo sudah mau kawin. Di video sebelumnya di sini bisa kalian cek, si Marlo sudah bisa jadi mesin. Jadi saat kita rundingan sama juru kunci ini tuh udah agak ada pertengkaran, jual apa enggak sampai gitu. Gue diginiin teman-teman, kalau lo jual Marlo berarti kamu jual mesin, nggak bakal bisa kerja lagi. Gue digituin, masih ingat gue teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu. Dan sampai saat ini si Marlo usianya 14 bulan ya. 14 bulan. Si Lili usianya 1 tahun pas, dan si Lili sekarang sudah hamil teman-teman. Doakan saja semoga lahirannya bisa selamat. Jadi akhirnya gaco-gaco kontes Civet Farm ini nggak kita jual, dan kita akan menciptakan generasi kontes baru. Jadi kita bikin maskot baru kita jual ntar anaknya. Gue baru paham dengan pemikiran juru kunci ini teman-teman. Sangat dipikir dari kita susah dulu lah untuk semua tim jadi, dari Civet Farm Indonesia ini rata-rata untuk yang indukan yang ras murni seperti yang Jawa, Bali atau lokaliti lainnya, meskipun sekalian mob itu. Jadi kenapa sih si Marlo kok bisa ditawar sampai segitu?
Karena si Marlow ini beda dengan mozaik yang lain, teman-teman. Ini kita lihat, coba kita keluarkan Pak juru kunci ini. Jadi si Marlow ini kita lihat ya. Ini dari segi kakinya, kaos kakinya ini simetris. Keduanya ini sama, empat-empatnya ini panjangnya sama. Jadi nggak panjang salah satu, ini panjangnya sama. Depan belakang empat sama. Kemudian ekornya juga tebel banget teman-teman. Kemudian dari yang paling tidak bisa ditipu nih yang ini, matanya kita lihat. Walaupun dia tidak kena cahaya, birunya ini nggak sama dengan moza-moza yang lain. Ini kita lihat birunya. Matanya ini birunya biru gelap. Walaupun dia tidak terkena cahaya, dia tetap kelihatan mencolok birunya. Kalau si Frieza kan birunya, si induknya itu birunya biru cerah. Dia juga gitu, walaupun tidak kena cahaya, dia tetap mencolok birunya. Jadi tetap keluar warna birunya. Jadi emang warna pupilnya ini biru. Sampai yang di kontes dulu itu kita pernah dikatain, Mas ini musangnya pakai softline. Dipakai softline belinya di mana, Mas? Gue bilang belinya di apotek. Di itu di penguasa Antero Jagat, teman-teman. Nih. Ini adalah anak kesayangan dari si juru kunci si Seller Galak, teman-teman. Udah seperti kelinci aja ini. Kemudian dari sini, dari dada ini berbentuk seperti dada putih. Waru. Bentuk segitiga bukan waru. Garisnya dari dada ke mukanya. Terus di bawah perut ini juga putih, teman-teman. Gue baru tahu kalau ini dijual berarti ya jerih payah kita selama 2 tahun yang lalu hilang. Kita juga tidak punya, nggak ada maskot lagi, nggak akan keluar maskot lagi. Keturunannya nanti. Nggak ada keturunannya si Marlow, dan kita akan ngulang ke Frieza lagi, teman-teman. Ya oke teman-teman, sekian video dari saya. Itulah tadi cerita histori Marlow, dan itu tadi adalah cerita perjalanan tentang si Marlow sampai si Marlow ditawar, dan akhirnya kita putuskan untuk kita simpan dan kita jadikan maskot sekaligus penjantan Taggo yang ada di kandang Civet Farm. Oke, sekian video dari saya. Untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Siapa tahu kalian jadi pemenang giveaway-nya. Kemudian untuk kalian yang belum follow Instagram saya, ada di sini, dan Instagram Seller Galak ada di sini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Salam breeding, salam jempol kecepit, salam lestari.